warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada lesu semua sih, kurang semangat? Ayo, satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang absen dulu ya. Nanti kalau dipanggil namanya bilang hadir dan menyebutkan satu suasana perasaan hati kalian hari ini gimana. Entah itu bisa bahagia, sedih, terus kecewa, marah dan sebagainya. Bisa kalian ngomong nanti. Ayo dimulai dari Mbak Ana. Hadir. Gimana Mbak Ana perasaannya? Sedih kenapa? Oh sakit apa? Oh, udah minum obat? Udah. Semoga cepat sembuh ya Mbak. Oke, selanjutnya ada Mbak Vini Indayani. Hadir Bu. Oke, hadir. Gimana Mbak perasaannya hari ini? Capek Bu. Capek kenapa? Bisa lari. Oh, bisa lari. Di mana larinya tadi? Tadi sama teman main. Di lapangan tadi. Iya. Main. Ya udah, jangan lupa ya minum air yang banyak ya. Oke, selanjutnya ada Mbak Yulinur. Gimana perasaannya Mbak? Iya, hadir. Ngantuk. Kenapa kok bisa ngantuk? Kebanyakan makan. Oh, kebanyakan makan. Semalam tidurnya jam berapa? 9. Oh, jam 9. Normal ya, jangan tidur malam-malam, nggak bagus. Oke, kemudian Mbak Putri Dwi. Ya Bu hadir. Ya, gimana Mbak Putri? Senang. Senang. Eh. Terus gimana? Senangnya kenapa nih Mbak Putri? Karena habis beli sepeda baru. Dibeliin siapa tuh sepedanya? Ayahku. Oh, ayah. Mana dipakai ke sekolah? Iya. Oke, bagus ya berarti ya Mbak. Eh. Ya, hati-hati ya kalau bersepeda ya, jangan Siap, ngebut Bu. ya. Oke. Kemudian ini anak-anak kalau di rumah belajar terus nggak ya? Apa kadang-kadang belajar Bu, jarang belajar Bu, nggak sama sekali Bu. Nih ada yang belajar terus tiap hari gitu. Gimana? Aku apa Belajar Bu. belajar? Mana belajar? Kadang-kadang, Bu. Oh, kadang-kadang. Kalau jarang, Mbak Putri Belajar. Nah, kalau yang nggak belajar itu kayak malas apa gimana? Gimana Mbak Ana, Mbak Vini? Kok diem aja ditanya? Terus apa Mbak Putri, Mbak Yuli didampingin siapa kalau belajar di rumah? Belajar sendiri. Biasanya sama guru les. Oh, Mbak Yuli les. Iya. Jam berapa Mbak lesnya Mbak? Habis maghrib sampai habis isya. Oh, habis maghrib sampai habis isya ya. Belajar terus ya Mbak berarti ya sama guru lesnya ya. Iya. Kalau ada BN. Oh, kalau ada PR, kalau nggak ada PR nggak belajar ya. Iya. Iya. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Soalnya ibu lihat tadi kok banyaknya nggak semangat ya, nggak fokus gitu loh, nggak Oke. konsentrasi. Oke, sekarang kalian mendengarkan instruksi guru, kemudian langsung dipraktekkan ya. Ayo, konsentrasi, hadap depan semua, jangan ada yang melamun, fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Banget ya. Ayo sekali lagi ya, dicoba ya, tepuk semangat. Kalian bisa semua kan tepuk semangat gimana? Bisa. Bisa semua? Ada yang nggak bisa? Bisa. Oke, sekarang tepuk semangat. Semangat. Oke, jangan ngantuk ya, harus fokus ya. Ibu mau tanya nih, kalian ada yang bisa jawab? Nanti ibu kasih hadiah ya. Belajar itu apa sih menurut kalian? Menulis ya. Membaca, Bu. Betul, Mbak Putri membaca. Apa? Jangan. Iya, mengerjakan PR, apa lagi? Apa yuk? Mbak Vini, apa? Cerita. Bercerita, oke, mendongeng juga ya Mbak ada.
Kemudian apalagi? Ada yang suka pelajaran matematika nggak? Enggak suka. Kenapa nggak suka Mbak Putri? Susah. Oh sulit. Kamu juga Ya. nggak bisa sulit. Ya harus diasah sih kalau kayak gitu. Nggak bisa kayak misalnya kamu nggak bisa Bu pelajaran ini nggak bisa soalnya susah. Nah untuk yang susah itu harus kalian pelajari lagi, lebih dikuasain lagi gitu. Kenapa sih? Apa yang nggak aku bisa sih? Gitu. Materi mana sih yang aku nggak bisa? Gitu. Jadi layanan belajar bimbing konseling di sekolah dasar itu tujuannya untuk mengembangkan motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan belajar, serta program pengajaran perbaikan dan pengayaan. Kemudian, contoh kegiatan dalam layanan belajar di BKSD yaitu adanya peningkatan motivasi belajar siswa sebagai kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat antusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan. Nah, contohnya itu ada banyak banget. Yang salah satunya dengan cara menyesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Nah, anak-anak kan bakat minatnya kan nggak ada yang sama kan ya, mungkin ada yang sama, cuman alasannya kan beda-beda. Nah, itu harus digali tuh sama gurunya, jadi bisa langsung dikasih asesmen kayak gitu. Gimana sih anak ini pribadinya gimana, karakternya gimana, dia minat bakatnya masuk kemana gitu. Jadi istilah murid itu bodoh itu nggak ada sebenarnya. Jadi kita tetap ada kecerdasan yang mungkin cenderung ke mungkin seni lah, mungkin ke matematika, ke bahasa Indonesia, atau ke pelajaran IPA dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua ada peningkatan keterampilan belajar. Contohnya kegiatannya itu dengan cara membuat catatan atau ringkasan. Nah biasanya kan anak-anak kan setiap guru menjelaskan di papan tulis kan biasanya dicatat tuh, ditulis. Nah itu untuk meningkatkan keterampilan belajar. Kemudian untuk mengembangkan dan caranya gimana sih untuk menjawab dan memecahkan masalah, misal memecahkan soal ini gimana sih caranya gitu, ada strateginya, ada apa tekniknya kayak gitu. Terus yang ketiga ada pengembangan sikap belajar dan kebebasan belajar. Nah ini contoh kegiatannya dengan cara mengembangkan motivasi dan sikap positif terhadap materi yang dipelajari. Nah di sini bukan hanya peran guru aja nih yang berperan, tapi orang tua kalian juga harus berperan. Jadi kayak berkolaborasi gitu ya antara orang tua, murid sama gurunya. Kemudian yang terakhir ada pengajaran perbaikan dan pengayaan. Di sini kegiatannya yaitu dilakukan dengan cara remedial teaching yang bersifat memperbaiki pendalaman materi. Jadi bisa kalau anak-anak tuh nilainya kurang maksimal. Nah itu guru biasanya ngasih remedi kan, biar ada perbaikan, ada nilai lebih dari itu. Karena kan kalau nilai di sekolah itu biasanya harus KKM ya. Nah jadi kayak gitu. Kemudian ibu ada games sih. Mau games nggak kalian? Mau. Oke. Ibu ada games itu seperti tanya jawab, kemudian nanti bisa dijawab sama anak-anak. Sekarang dibuka ya quizisnya. Ya Bu. Udah, ibu sebutkan ya kodenya ya. Ya Bu. Disimak baik-baik. 800. Sebentar. Iya. Mana lagi? 800 684. Sudah muncul ya? Sudah. Nah, gimana tuh? Kamu boleh menceritakan permasalahan dan kesulitanmu, baik dalam belajar maupun aktivitas lainnya. Coba dijawab. Oke, Mbak Putri ini udah menceritakan permasalahannya. Mbak Putri udah sama Mbak Ana. Oke, saya bacakan ya untuk Mbak Putri Agustina. Permasalahannya kurang fokus dalam kegiatan belajar. Nah, kok nggak fokusnya kenapa, Mbak? Ramai Bu. Ramai, berarti Mbak Putri sukanya belajar di tempat yang hening. Ya. Kemudian
Kemudian Mbak Yuli, pernah sulit berkonsentrasi pada saat suasana sedang ramai. Ini juga agak mirip ya sama Mbak Putri ya. Ya. Ada pengalaman seperti apa Mbak Yuli waktu belajar? Waktu belajar itu yang lain ramai, jadinya nggak konsentrasi. Kemudian Mbak Ana, selalu kurang fokus dalam belajar. Nah, kurang fokusnya kenapa nih Mbak Ana? Ramai. Oh, ramai juga. Berarti rata-rata nggak suka tempat ramai ya? Iya. Ya. Kemudian ada lagi nih Mbak Vini Indahyani. Terkadang saya kurang fokus saat belajar. Sama semua ya 4 orang ini ya. Kenapa Mbak Vini nggak fokus belajarnya? Ya kadang teman-teman berisik bu, Oh, berisik. Kenapa kok temennya berisik? Guyon sendiri. Iya sih Mbak ya. Kadang kayak gitu. Akhirnya kita nggak bisa belajar maksimal. Oke, pertanyaan selanjutnya udah muncul. Bagaimana pendapatmu mengenai gugatan tersebut? Oke, ini jawabannya dari Mbak Putri dulu gimana? Ya ini ada seorang anak yang lagi dibully sama teman-temannya. Ya, ditertawakan juga ya Mbak Ya. ya. Oke, bagaimana pendapatmu tentang mengenai gugatan tersebut? Ya itu adanya pembulian sama teman. Kemudian Mbak Ana, segerombolan siswa membuli temannya. Oke Mbak Ana jawabannya juga tepat ya. Itu ada satu orang yang dibully sama 3 orang temannya. Kemudian Mbak Vini Indahyani, bullying pada teman dan itu termasuk perbuatan yang tidak baik, betul sekali. Jadi kalian harus berteman yang baik ya sama teman-teman ya, jangan saling bully-membuli itu. Soalnya semua kita itu sama, jadi nggak usah bertengkar kayak gitu. Kan kasihan juga teman-teman. Kemudian yang terakhir Mbak Yuli ya sama kegiatan bullying. Nah, kegiatan bullying itu seperti apa Mbak Yuli? Contohnya? Ya itu seperti pada gambar di situ, kayak saling mengejek, terus ditertawakan teman-temannya, nggak dibantu itu punya jatuh kan. Ya, terus yang dibully itu gimana perasaannya Mbak? Pasti sedih lah. Sedih ya Mbak ya. Yang selanjutnya, bagaimana pendapatmu mengenai gambar tersebut? Bisa dijelaskan secara singkat ya. Oke, udah semua ya. Ibu bacain ya. Dari Mbak Putri Dwi, katanya sulit membaca Bu. Oh iya benar, itu ada huruf-huruf yang berserakan, kemudian dia kayak menunjukkan ekspresi yang pusing, bingung gitu ya. Kemudian Mbak Yuli ada kebingungan dan sepertinya belum bisa membaca. Ya tepat. Kemudian ada Mbak Ana. Dari Mbak Ana, seorang anak sedang memikirkan bagaimana cara belajar dengan baik. Oke, itu juga bisa ya Mbak. Tapi kalau ini difokuskan ke membacanya. Kemudian ada lagi Mbak Vini, anak tersebut mengalami kesulitan belajar dan susah memahami materi. Ini juga bagus jawabannya. Jawaban kalian bagus kok. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Nah, di situ ada gambar tabel-tabel. Kemudian pertanyaannya, gaya belajar seperti apa yang kamu terapkan di kehidupan sehari-hari kalian? Bisa dijawab ya. Oke, udah terjawab semua dari Mbak Vini. Gaya belajarnya belajar visual. Kesulitan belajar dari masing-masing siswa yaitu kurang fokus dan kurangnya berkonsentrasi dalam belajar. Gaya belajar juga berbeda-beda dari kalian tadi. Ada yang menyebutkan bahwa ada gaya belajar yang visual, auditory, kinestetik, dan intrapersonal. Nah, terus bagaimana sih solusinya buat kalian biar nggak malas belajar? Yang pertama, kalian harus memiliki motivasi terlebih dahulu nih. Kalau misal ada motivasi, bisa dari guru, bisa dari orang tua, dari teman-teman. Nah, kalau motivasinya udah muncul, berarti kayak minat belajar kita itu naik, meningkat. Jadi untuk kita belajar, kita sama-sama belajar itu dibutuhkan beberapa bantuan dari pihak luar, misalnya didampingin sama orang tua, atau nanti lebih tanya-tanya ke guru atau ke teman-teman sekelasnya yang mungkin bisa memahami materi tersebut. Soal nomor 5, simak video pada link berikut ini. Apa kamu tidak pernah berpikir bagaimana masa depanmu nanti? Kalau begini terus kamu tidak akan pernah dewasa. Dan masa depanmu nanti akan sangat suram. Nantinya kamu tidak akan bisa hidup bahagia. Mengerti tidak? Mbak Putri udah ada jawabannya ya.
Kemudian ada Mbak Yuli, menangis dan menyesal. Ya, karena dia nggak rajin ya belajarnya ya. Kemudian mungkin ada juga masalah di kendala apa, kesulitan belajar. Kemudian ada Mbak Vini, dari Mbak Vini menangis minta maaf tidak akan mas belajar lagi ya. Dari Mbak Ana menangis. Oke, dari sini kalian udah paham ya apa isi dari video tersebut, bahwa Nobita itu sulit untuk belajar ya. Malas-malasan Bu. Ya, malas-malasan juga ya Mbak. Jadi kesimpulannya adalah yang video terakhir tadi, bahwa Nobita itu mengalami kesulitan belajar. Kenapa kok mengalami kesulitan belajar? Itu banyak banget faktornya, yang mulai dari pola asuh orang tua, kebiasaan di lingkungan mereka, kemudian ini apa ya, kayak kondisi mereka juga dari awal, dari semasa kecil atau apa, itu bisa menyebabkan kita kesulitan belajar. Itu bisa terjadi sebelum kita beranjak dewasa, kayak misalnya anak-anak gitu nanti bakalan membaik gitu. Tapi sebenarnya kalau udah gangguan itu kan harus diobati, harus diterapi juga, bukan kan cuma dimarah-marahin, kamu ini malas-malasan belajar ya gini tanpa orang tuanya tuh mau ditahu kamu harusnya kayak gini, kamu harusnya kayak gini. Itu jadi gimana caranya dan gimana solusinya adalah untuk bisa bekerja sama guru dan orang tua. Jadi berkolaborasi untuk si anak tersebut bisa mengatasi kesulitan belajarnya. Udah itu. Terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian udah hadir di acara konseling berkelompok ini. Semoga pesan-pesan dari Ibu bisa tersampaikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.